Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, mari berdoa. Turun agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Bapak absen dulu yang Tangga Aditya, Muhammad Ramadan, Muhammad Haikal. Tangga Aditya ini kemana? Jadi Ainun Marwah, semalam nggak ketemu ya? Ainun, Khairil, Abdul Rashid, Ali, Haikal. Haikal mana? Ahmad Haikal. Ahmad Haikal, Muhammad Haikal kan? Ihsan, M. Farhan, Sufyan Sauri kan turun juga. Kalau yang turun, nanti ada turun ini. Mahalisa, Kamelia. Rancangan turun kemana? Hah? Sufyan, nanti ada turun kemana? Hah? Ali, Mas pada garing bergerak. Kemampuan kenapa jadi nangis sejak sekolah? Oh, kenapa jadi takut? Sekalinya bisa ya. Ada sama juga. Sebenarnya bujur aja kebenarannya. Salwa Putri, Siti Hawa. Siti Hawa mana? Siti Khadijah. Tadi Balkis. Muhammad Salim. Ambil bukunya. Ambil buku ini. Buka bab 7. Ya. Bab 7. Ayo, diam dulu. Bab 7 halaman 31 tentang aktivitas kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan. Perhatikan halaman 31 bab 7 tentang aktivitas kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan. Perhatikan bukunya, perhatikan gambar-gambar tersebut. Nah, Bapak jelaskan dulu. Perhatikan gambar di samping, nih, di gambar ini. Ini perhatikan gambar. Perhatikan gambar. Sudah ada perhatikan gambarnya? Nah,
tersebut benar. Nah, jadi sikap duduk, kita mempelajari tentang sikap duduk. Kamu harus memperhatikan sikap duduk saat belajar. Ada saat belajar kayak apa? Duduknya yang benar. Baik saat menulis maupun membaca. Sikap duduk dapat mempengaruhi kesehatan tubuh. Sikap duduk yang salah bisa membuat tulang sakit. Nah, jadi bilanya salah, sikap duduknya bisa tulangnya menjadi sakit. Pertumbuhannya juga tidak optimal. Nah, pertumbuhannya ada optimal. Coba diam dulu. Pertumbuhannya juga tidak optimal. Bagaimana sikap duduk yang baik? Pelajarinya dengan seksama bab ini. Jadi bab ini kita mempelajari tentang duduk yang benar. Duduk seperti apa yang benar. Sikap tubuh yang benar harus dibiasakan. Jadi dibiasakan duduk yang benar. Jangan terbiasa dengan duduk yang tidak benar. Agar perkembangan tulang bisa optimal. Nah, jadi untuk pertumbuhan tulang bagus. Bilanya salah duduknya, maka pertumbuhan tulangnya akan tidak optimal. Kebugaran tubuh juga terjaga. Ada dua bentuk latihan sikap tubuh. Latihan sikap tubuh dalam keadaan diam, latihan sikap tubuh dalam keadaan gerak. Hari ini kita mempelajari tentang latihan sikap tubuh dalam keadaan diam. Duduk berdiam. Kada lain bukan latihan sikap tubuh dalam keadaan bergerak. Jadi yang kita hari ini kita kerjakan atau kita contohkan, kita gerakan tentang latihan sikap tubuh dalam keadaan diam. Yang meliputi sikap tubuh saat duduk, duduk saat membaca atau belajar, duduk saat menulis seperti apa, duduk di kursi tanpa sandaran, sikap duduk saat bermain komputer atau laptop, dan sikap duduk di lantai. Nah, duduk di lantai ini ada duduk bersila, ada bersimpuh, ada duduk selonjor. Nanti kita praktekkan. Pertama dulu, sikap tubuh dalam keadaan diam. Diam berarti tidak bergerak, tubuh juga tidak berpindah tempat. Jadi diam di tempat, sikap tubuh dalam keadaan diam. Misalnya duduk dan berdiri. Duduk dan berdiri harus dilakukan dengan benar. Sikap tubuh saat duduk, sikap duduk harus diperhatikan. Saat duduk tidak boleh menunduk. Ketika duduk, ada menunduk seperti ini. Harus tegak. Nah, duduknya tegak. Rata tulang belakangnya, jangan tertunduk. Agar tulang tidak bengkok. Ada beberapa variasi sikap duduk. Sikap duduk di kursi dan lantai, berikut penjelasannya. Perhatikan sikap duduk saat membaca belajar. Anggap nih, tuh kan kita belajar. Nah, seperti apa sikap duduknya? Coba lihat di gambarnya. Gambar sikap duduk saat belajar. Nah, nih, perhatikan nih gambarnya, perhatikan penjelasannya. Kayak apa sikap duduk saat belajar? Contohkan dong sikap duduk saat belajar seperti gambar tersebut. Lihat di gambar tersebut, bilanya bisa membaca, baca keterangannya seperti apa? Bagian apa? Yang sikap duduk saat membaca atau belajar. Nih, perhatikan nih. Halaman 32. Sikap duduk saat membaca dan belajar. Perhatikan gambar di samping. Sudah kamu perhatikan? Sudah? Sudah kamu perhatikan? Contohkan seperti apa duduknya. Contohkan Pak, duduknya seperti apa? Lihat gambarnya di samping tersebut. Contoh duduknya seperti apa? Kemudian apakah benar sikap duduknya? Ayo, sikap duduknya seperti apa? Lihat gambar di samping tuh. Contohkan di samping.
Membaca buku sebaiknya dilakukan sambil duduk. Dilakukan sambil duduk. Tujuannya agar kamu tidak mudah lelah. Membaca sebaiknya sambil duduk di kursi. Buku diletakkan di atas meja. Sikap duduk saat membaca seperti berikut. Duduk di kursi, kedua kaki rapat, kakinya rapat. Nah, kakinya rapat. Perhatikan kakinya rapat. Dan menapak di atas lantai yang sampai. Kalau yang kada sampai, batisnya di sandaran mejanya. Nah, sandaran meja. Ya. Kedua tangan di atas meja. Ya, apa? Kedua tangan di atas meja. Posisi badan tegak, tegak badannya. Iya. Dada tidak menyentuh meja. Dadanya tidak menyentuh meja. Ada jaraknya. Ya. Posisi dadanya tidak menyentuh dengan meja. Jangan dekat dengan meja. Posisi dadanya. Ya. Tangannya di atas meja. Posisi badan tegak, dada tidak menyentuh meja. Kepala tegak, tegak kepalanya. Pandangan ke arah buku. Ini buku di depannya, pandangan ke arah buku. Bilanya kita sedang membaca atau belajar. Jadi posisi duduknya harus seperti ini. Kakinya menyentuh lantai, bilanya sampai, bilanya tidak sampai, ia di atas sandaran meja. Badan harus tegak. Nih, tulang belakang ini jangan sampai bengkok atau membungkuk seperti itu. Tapi harus tegak. Ya, seperti ini, tegak. Terus pandangannya ke depan bukunya. Jangan terlalu menunduk, tapi ke buku tersebut pandangannya. Nah, badan tegak. Dada atau perutnya jangan sampai menyentuh mejanya. Nah, seperti itu duduk saat membaca atau belajar. Jarak mata dan buku minimal 30 cm. Minimal itu artinya paling dikit, paling 30 cm. Jadi jangan sampai seperti ini, terlalu dekat seperti ini. Jadi harus minimal 30 cm. Jangan sampai Nah, ulang sebelahnya yang B lagi. Sudah kan tadi dapat sikap duduk saat membaca atau belajar? Paham sudah? Yang kedua yaitu sikap duduk saat menulis. Nah, perhatikan lagi gambarnya. Duduk saat menulis. Anggap punya pulpen atau pensil. Pegang pensil atau pulpennya. Ya, perhatikan tuh. Duduk saat menulis, memegang pulpen, ada bukunya. Seperti apa duduk saat menulis? Perhatikan gambarnya tersebut. Perhatikan gambar, lalu dibaca juga. Yang bisa membaca baca. Jika misal yang mana bukunya, halaman yang mana bisa. Nah, perhatikan ini ulang. Nah, tadi ini lagi. Ini dulu. Perhatikan nih. Perhatikan bukunya atau gambarnya seperti apa duduknya. Praktekkan. Ayo. Praktekkan duduknya seperti apa. Perhatikan gambarnya. Sudah kan? Paham kan? Ayo, sudah kan? Perhatikan bukunya, perhatikan gambarnya. Gambarnya diperhatikan.
Terus dipraktekkan, duduknya seperti apa? Itu memegang pensil atau kadenya? Nah, pegang. Ya, duduknya seperti apa? Praktekkan. Ayo, awak praktekkan duduknya seperti apa? Matanya di mana? Kepalanya seperti apa? Badannya seperti apa? Bapak jelaskan lagi. Menulis juga dilakukan sambil duduk. Nah, jangan sambil berabang atau sampai tiara. Menulis duduk di atas meja, di atas kursi, pakai meja. Menulis juga dilakukan sambil duduk. Sikap tubuhnya mirip saat membaca. Nah, mirip tubuhnya saat membaca. Menulislah di tempat yang terang agar mata tidak mengalami gangguan. Jangan di tempat yang gelap atau hadap. Menulis di tempat yang terang agar mata tidak mengalami gangguan. Sikap duduk saat menulis seperti berikut. Duduklah di kursi, kedua kaki rapat seperti tadi. Menapak di sandaran meja. Rapat. Dada tidak menyentuh meja seperti tadi, duduknya juga tidak menyentuh meja. Kepala lurus dan pandanglah ke arah buku. Jarak mata dan buku minimal 30 cm. Saat menulis badan harus tetap tegak. Nih, saat menulis, nah perhatikan. Contoh, kita menulis. Saat menulis badan ini tegak. Sarifah. Saat menulis badan tegak. Nah, jangan nunduk seperti ini, apalagi seperti ini. Ada juga yang seperti ini. Nah, itu sikap duduk yang salah. Yang benar adalah duduk tegak, kaki di atas sandaran meja, rapat, badan tegak, mata 30 cm jaraknya dengan menulis. Nih, tegak, jangan ke arah kiri, ke arah kanan. Nah, tegak seperti itu. Badannya. Soalnya yang sakit parah, kalau anak ke WC. Badan tegak, tangannya menulis, matanya fokus ke bukunya. Jangan seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini. Jadi yang benar adalah sikap posisi tubuhnya seperti duduk kayak belajar tadi. Tangan tulis, badan tegak. Paham? Yang ketiga bilang cek sikap duduk di kursi tanpa sandaran. Mundurkan kursinya sedikit. Nah, perhatikan gambarnya. Perhatikan gambar yang sikap duduk di kursi tanpa sandaran. Jangan bersandar. Diperhatikan ini. Perhatikan ini. Gambar ini. Perhatikan. Sarifah ini sukanya bercerita. Nanti kalau kita suruh bercerita di depan kelas supaya bercerita terus. Dari tadi mulai Bapak masuk sampai ini yang bercerita terus, Sarifah terus. Jadi kalian kita suruh dibuka. Nah, perhatikan gambarnya. Sikap duduk di kursi tanpa sandaran. Sikap duduk di kursi tanpa sandaran seperti apa? Anggap aja kursi yang kalian tersebut kada pakai sandaran. Seperti apa duduknya? Kayak tuh gambarnya nih. Ayo, sudah dilihat, sudah dibaca. Sekarang praktekkan duduknya seperti apa? Duduk di kursi tanpa sandaran. Ayo. Sudah kan? Sudah. Bapak hendak melihat duduk di kursi tanpa sandaran. Seperti apa?
Lihat tangannya di mana? Lihat tangannya di buku. Tanpa meja, nih, nah, lihat seperti apa bentuknya. Ini perhatikan. Tangannya di mana? Nah, tangannya di mana? Tangannya di mana? Iya. Tangannya di mana? Badannya seperti apa? Luruskah? Bungkukkah? Nah, lurus. Jangan sampai bungkuk badannya, ininya lurus. Nah, perhatikan. Kalau kakinya sampai di lantai. Tangan di sini. Ininya lurus. Nah, duduk. Nah, luruslah duduknya seperti ini. Bukan seperti ini. Bukan seperti ini. Atau lagi seperti ini. Nah. Duduk seperti ini. Bapak jelaskan lagi. Jika duduk tanpa sandar. Ada dua jenis kursi dengan sandaran dan tanpa sandaran. Sikap duduk di kursi tanpa sandaran sebagai berikut. Duduklah di kursi dengan nyaman, kedua kaki rapat dan menampak lantai. Bilanya sampai. Punggung dan kepala harus lurus di punggungnya. Dengan kepala harus lurus. Jangan seperti ini atau seperti ini. Harus lurus. Pandangan mata depan, pandangan matanya ke depan. Terus kedua tangan diletakkan di paha. Sikap tubuh saat duduk harus rileks. Rileks itu artinya santai, bukan santai yang kayak di pantai, tapi kada tegang. Duduk aja seperti ini tapi tidak tegang. Yang keempat, sikap duduk saat bermain komputer. Ini pada saat bermain komputer. Perhatikan yang D. Sikap duduk saat bermain komputer. Jadi gambarnya seperti apa? Perhatikan lagi gambarnya. Sikap duduk saat menggunakan komputer harus benar agar tubuhmu tidak cepat lelah. Ayo diam dulu. Komputer, sikap duduk saat menggunakan komputer harus benar agar tubuhmu tidak cepat lelah. Cara duduk saat bermain komputer sebagai berikut. Duduklah di kursi dengan rileks, kedua kaki menampak lantai, sikap badan tegak, punggung bersandar pada sarung kursi. Punggung bersandar pada sandaran kursi, pandangan mata ke arah layar komputer, jarak mata dengan layar komputer atas dan layarnya sekitar 60 cm. Letakkan kedua tangan di dekat papan komputer. Jadi agak jauh. Nih, anggap saja ini misalnya komputer. Nah, anggap seperti itu. Duduknya seperti apa tadi? Jauh di daerah 60 cm. Duduknya sikap badannya tegak, bersandar di kursi. Seperti apa bersandar? Di sandaran kursi. Bukan seperti ini kepalanya, jangan seperti ini. Punggungnya aja yang bersandar di kursi. Nah, bersandar. Badannya tegak dan menatap layarnya tuh jarak mata dengan layar sekitar 60 cm. Saripah, jangan mengganggu orang ketika belajar. Tapi kada boleh menarik-narik kerudungnya. Yang sopan. Yang kasar, yang sopan dengan kawannya. Tidak boleh seperti itu. Jangan tarik-tarik kerudung orang. Nah, sikap duduknya, badannya, punggungnya, ayo dekatkan dengan sandaran. Nah, bersandar di sandaran. Perhatikan. Nah, bersandar.
Badan tegak, badannya tegak, bersandar di sandaran kursi. Pandangan mata ke arah layar. Pandangan mata ke arah layar. Anggap ada layar di sini seperti ini. Nah, jaraknya seperti ini. Bukan dekat, tapi 60 cm. Letakkan kedua tangan di dekat papan itu. Nih, papan detik di sana. Seperti ini, ya. Jangan terlalu dekat seperti ini. Ini kan harus bersandar. Badan tegak. Paham? Iya. Kita yang ke-15, sikap duduk di lantai. Ini ada banyak, ada bersila, ada bersimpu, ada duduk selonjor, ada duduk mengangkang. Nah, duduk mengangkang seperti apa? Ya, yang sikap duduk di lantai. Kita praktekkan nanti santai. Perhatikan dulu. Duduk di lantai. Belum lagi alih, belum lagi abrasi, belum lagi diperintahkan atau disuruh bapak. Ketika disuruh baru kena dipraktekkan. Paham? Duduk di lantai banyak dilakukan saat bermain. Sikap duduk di lantai harus benar. Sikap duduk yang salah membuat badan cepat lelah, bisa juga membuat kamu cedera. Sikap duduk di lantai sebagai berikut. Yang pertama bersila. Perhatikan gambarnya yang bersila tuh duduknya seperti apa. Nah, nomor 1 yang bersila tuh duduknya seperti apa. Contohkan bang di lantai, coba duduk di lantai, duduk bersila seperti apa. Duduk bersila seperti apa? Badannya tegak ada? Iya. Duduk bersila seperti itu. Cara melakukan seperti itu, sikap awal duduk di lantai. Lipat kedua kaki ke dalam. Enggak. Punggung dan kepala harus tegak lurus. Iya, bagus. Pandangan mata ke depan, kedua tangan diletakkan di atas paha. Iya, bisa berata. Nah, kembali ke tempatnya pulang masing-masing. Perhatikan pulang. Yang nomor 2 yaitu bersimpuh. Nah, seperti apa bersimpuh nanti gambarnya? Setelah bersila. Iya. Seperti sembahyang enggak? Ayo, contohkan. Contohkan bersimpuh. Contohkan bersimpuh. Bersimpuh seperti apa? Bersimpuh. Bukan bersila, tapi bersimpuh. Bersimpuh, nah ada berarti gambarnya bersimpuh. Bersimpuh seperti apa? Kalau saya Anda mau belajar, belajar keluar. Nah, bersimpuh seperti apa? Duduk bersimpuh seperti apa? Badannya tegak, kepalanya lurus, pandangannya ke depan. Nih, nah seperti itu. Duduknya apa ini duduk? Paham nggak? Bapak jelaskan lagi. Perhatikan. Cara melakukan sebagai sikap awal berdiri tegak, turunkan badan hingga mulai dari berdiri dulu, berdiri. Coba berdiri. Berdiri. Terus turunkan badan hingga posisi berlutut, turunkan badan hingga posisi berlutut. Bukan. Terus. Ya. Ya. Lipat kedua kaki ke belakang. Berat badan ditumpuk kedua kaki. Iya, di belakang situ duduknya. Sikap punggung harus lurus, punggungnya lurus. Ini punggung namanya. Harus lurus punggungnya. Punggungnya harus lurus. Kepala lurus dan pandangan ke depan, Kepala lurus, pandangannya ke depan.
Kedua tangan di atas paha. Dua tangan di atas paha di mana? Ya, seperti alin. Ini alin bagus. Nah, terus seperti itu. Nah. Perhatikan enggak? Lihat Tipang bukunya ulang. Duduk selonjor. Lihat duduk selonjor. Kamu ulang di bukunya. Perhatikan. Ambil bukunya, ambil buku. Nah, perhatikan. Mana duduk selonjor seperti apa? Ayo Pak. Yuk, duduk selonjor seperti apa? Duduk selonjor, selonjor, selonjor. Iya. Badannya di mana? Tangan, punggungnya seperti apa? Lurus tegak. Matanya kemana? Tangannya di mana? Abdul Rosid, kan? Perhatikan gambarnya. Nah, itu duduk selonjor namanya. Badannya tegak. Kepalanya lurus. Kedua kaki dirapatkan. Apakah sudah? Jangan ketawa, Sufyan. Kedua tangan di samping badan. Sudah. Samping badan seperti apa? Samping badan ini. Jangan bersandar. Sudah. Perhatikan kerja gambarnya itu, tapi duduk mengangkang. Nah, duduk mengangkang seperti apa? Baca. Yang bisa baca sama. Baca, baca, baca. Duduk mengangkang. Nomor 4. Duduk mengangkang. Ini gambarnya tidak ada. Contohkan duduk mengangkang. Duduk mengangkang artinya kaki dibuka lebar. Yang bisa. Sikap awal duduk selonjor. Duduk selonjor dulu seperti apa? Duduk selonjor dulu seperti apa? Duduk selonjor seperti apa? Duduk selonjor. Jangan bersandar. Duduk selonjor. Duduk selonjor. Abdul Rasid kan benar, bukan di situ. Kamu nah, duduk. Jangan sampai kena kawannya di sampingmu. Sampingmu kawan. Iya. Jangan sampai bersandar. Duduk selonjor seperti apa? Kakinya rapat. Sebelum duduk ngangkang, duduk selonjor dulu. Kakinya rapat. Ramadan kaki rapat seperti apa? Kaki rapat seperti apa? Kaki rapat seperti apa? Temannya seperti apa? Temannya. Kakinya rapat toh. Coba bukunya taruh di samping. Nah, kakinya rapatkan. Bukan seperti itu. Iya. Kakinya rapatkan. Tangannya di depan sini. Nah, itu duduk selonjor namanya. Sebelum duduk mengangkang tuh duduk selonjor dulu, duduk mengangkang, duduk selonjor dulu. Sikap punggung tegak, punggungnya ini tegak, iya tegak, tegak. Pandangan mata ke depan, pandangan mata ke depan. Kedua kaki setelah itu dibuka lebar, buka bang, lebar bang, buka, iya, buka, lagi buka. Posisi kedua kaki harus tetap lurus. Ininya nah, maksudnya harus tetap lurus, bukan bengkok. Ya, kedua tangan lurus ke arah kaki, lurus ke arah sini. Nah, kaki biar benar. Nah, itu duduk mengangkang. Nah, ada berbagai macam duduk tadi. Mulai dari duduk saat membaca atau belajar. Yang kedua, duduk saat menulis. Yang ketiga, sikap duduk di kursi tanpa sandaran. Ada juga sikap duduk saat bermain komputer.
ada sikap duduk di lantai bersila, bersimpuh, duduk dan selonjor. Kita kembali ke tempatnya. Bapak nanti Bapak kios satu persatu contohkan duduknya seperti apa, duduk ini seperti apa. Jadi ini buku siapa ini tertinggal? Perhatikan gambar. Selanjutnya kita duduk. Ini punya siapa nih? Kenapa dibuang? Duduk, Subian. Duduk. Coba satu persatu lah. Bapak panggil lah. Contohkan duduknya seperti apa. Ali. Maju ke depan nih. Maju ke depan dulu. Ada tahu Bapak mah. Enggak, yang tadi dipraktekkan. Ada loh, Bapak sebutkan baru praktekkan sama. Bapak yang menyebutkan praktek. Belum. Sikap duduk di kursi tanpa sandaran. Seperti apa? Iya. Nah, seperti ini duduk, badannya tegak, pandangnya ke depan, tangannya di paha, terus bilanya sampai duduknya, ayo, jangan ganggang, menyentuh lantai kaki. Yang kedua belang, duduk bersila seperti apa? Iya, duduk bersimpuh. Iya, duduk selonjor. Iya, duduk mengangkang. Kakinya dibuka. Iya. Terus duduk saat belajar. Yang belajar biasa aja. Iya. Bagus, Ali, tepuk tangan. Yang belang langsung maju. Yang maju. Yuk, maju. Duduk saat menulis. Seperti apa? Duduk saat menulis. Tidak duduk saat menulis. Ada tahu ingatan yang mana? Tangannya sebelah sini. Nah. Iya. Duduk saat membaca. Duduk saat membaca. Iya. Sekarang duduk di lantai bersila. Iya. Duduk selonjor. Duduk bersimpuh. Kaki dalam kaki. Iya. Duduk mengangkang. Ngangkang. Buka kakinya selonjor dulu. Ya. Nah. Ya. Dah. Terima kasih. Tangan untuk mereka. Ayo yang perempuannya bang, mana yang mau maju? Duduk di kursi tanpa sandaran. Iya, pintar. Nah, duduk saat belajar. Iya. Duduk bersimpuh. Iya. Duduk bersila. Iya. Duduk selonjor. Iya. Duduk mengangkat.
Pintar, tepuk tangan. Nah, ada lagi yang mau maju? Ada lagi yang mau maju? Eka angkat tangan, Eka duduk. Ayo, lalui. Langsung duduk di lantai aja. Duduk bersila. Duduk selonjor. Duduk bersimpuh. Ya, duduk bersimpuh. Iya. Duduk mengangkat. Iya, pintar. Dah, sana. Coba lagi nandang maju. Maju Alisa. Duduk bersimpuh. Bersimpuh. Iya, duduk bersila. Iya. Tangannya di mana? Iya, duduk selonjor. Iya, duduk ngangkat. Iya, duduk di kursi tanpa sandaran. Iya, pintar. Siapa lagi? Ayo maju. Ayo maju. Duduk yang benar siapa? Perlahan. Maju perlahan. Perlahan. Ajar jadi diajari duduk yang cara yang benar. Kenapa jadi berdiri? Duduk di kursi tanpa sandaran. Iya. Duduk bersila. Duduk selonjor. Itu bersimpuh. Selonjor. Iya. Duduk bersimpuh. Iya. Duduk mengangkat. Iya. Duduk saat belajar. Iya, pintar. Terima kasih. Nah, paham sudah cara-cara duduk, sikap duduk yang benar. Ada duduk saat belajar, ada duduk saat menulis. Diam dulu. Ada duduk di kursi tanpa sandaran, ada duduk saat bermain komputer, ada duduk di lantai, bersila, bersimpuh, selonjor, dan mengangkat. Nah, minggu depan kemungkinan sudah berpuasa, bulan puasa nantinya belajar di rumah. Jadi untuk prakteknya nantinya setelah 1 bulan puasa. Nanti kita lanjutkan dengan sikap tubuh saat berdiri. Tadi sikap pas duduk. Nih nantinya kita praktekkan saat berdiri. Sikap tubuh saat berdiri. Ada sikap berdiri tegak, ada sikap berdiri istirahat, ada sikap berdiri menyangga buku di kepala, ada sikap berdiri lain-lain. Nantinya itu. Nah, kita hari ini sebenarnya ada 2 UTS. Jadi kita mengerjakan soal. Bapak tutup dulu untuk pelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih banyak atas kerjaan utamanya. Terima kasih atas banyak omongnya. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.